didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Nusantara TV yang kami cintai dan kami banggakan, dengan bersyukur kehadirat Allah atas segala inayah dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam kajian Ramadan. Kita berharap semoga aktivitas ini dapat mengantarkan kita pada pelaksanaan agama dengan baik, dan kita dapat meningkatkan keikhlasan kita dan kekhusyukan kita dalam ibadah sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Nusantara TV yang kami muliakan, Idul Fitri, kita menyebutnya dengan Hari Raya Idul Fitri, adalah merupakan hari yang sangat agung. Mengapa? Karena setiap diri manusia muslim telah kembali kepada fitrahnya, kepada kesuciannya. Mengapa? Setelah mereka melaksanakan puasa sebulan penuh. Di siang harinya, kemudian malam harinya melaksanakan sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih, kemudian melaksanakan tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan lain sebagainya. Maka setelah sebulan penuh digambarkan kita kembali kepada fitrah, pada suasana yang suci. Sering sekali saudara-saudara kita permasalahkan itu. Apa maksudnya kembali itu katanya? Minal aidin, orang yang kembali. Kenapa kat? Sering itu, maaf saudara, kalau kita memahami dari dua hadis saja, sahih dua-duanya ini. Pertama hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan siam Ramadan, puasa Ramadan, dengan keimanan dan keikhlasan, diampuni dosanya yang telah lalu. Coba Anda berpikir sejenak itu. Kalau diampuni dosanya itu orang bersih nggak? Pasti bersih lah. Itu nggak terbantahkan, ya. Diampuni dosa yang telah lalu, bersih. Artinya kembali. Dia maksud kembali di situ adalah kembali kepada fitrah, fitratul insan. Kembali kepada fitrah, kepada suci kembali. Seperti yang digambarkan oleh hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Suci kembali. Nah jadi minal aidin itu yang sering kita pakai, wal faizin itu sebetulnya adalah suatu ringkasan kalimat dari Allahumma ja'alna minal aidina wal faizina wal makbulin. Ya Allah, jadikanlah kami, Allah, orang-orang yang kembali kepada kesucian, pada fitrah tadi. Ya. Wal faizin, dan orang-orang yang peroleh kemenangan. Wal makbulin, dan orang yang diterima amalnya. Itu asal mulanya. Jadi kalimat minal aidin wal faizin dari ringkasan dari itu. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal makbulin. Doa itu sebetulnya. Ya, jadi ini supaya kita pahami dulu. Itu baru satu hadis tadi mengenai siam. Yang kedua, hadis sahih juga yang menyatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bersolat, melaksanakan solat maksudnya, di qiyam Ramadan, tarawih, maka diampuni dosa yang telah lalu. Dua hadis, saudara. Kalau dosa yang lalu diampuni, artinya kita bersih.
Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kita jangan berpikir kadang-kadang jelimet ya. Kita yang mudah saja lah, yang ringan saja ya. Jadi kembali, itulah maksud Idul Fitri tadi. Kembali kepada fitrah dalam arti kesucian kembali setelah kita melaksanakan siam, melaksanakan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Nah, dari sini nanti kita akan melihat langsung bahwa digambarkannya orang-orang yang puasa tadi seperti bayi yang baru dilahirkan dari dua hadis yang sahih tadi, ditambah ada juga kalimat hadis lain sebagai penunjang aja hadis yang ini, ya. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Dia keluar dari dosa-dosanya lepas seperti hari yang dilahirkan dari ibunya, waktu dilahirkan dari ibunya. Itu jadi itulah. Ini dah kembali kepada kebersihan tadi, larinya ke situ. Ya, kepada sucian. Kembali kepada sucian kita. Nah, saudara-saudara, mengapa digambarkan dalam kalimat-kalimat hadis sering sekali bahwa orang yang tidak berdosa itu seperti bayi digambarkan. Mengapa, saudara-saudara? Bayi itu sikapnya jujur. Gak ada bayi berdosa itu, gak ada. Kalau dia senang, senyum. Kalau dia gak senang, menangis. Itu bayi. Gak seperti kita, bermain sandiwara, enggak, bayi jujur aja. Artinya orang yang bersih itu memiliki sifat kejujuran. Seperti bayi tadi, jujur. Gak neko-neko ya. Bayi bohong gak ada itu. Yang bohong itu orang tua ya. Atau orang dewasa. Bayi jujur, ini pertama kali. Jadi artinya orang yang tidak berdosa itu harus jujur, pasti jujur. Yang kedua, orang yang tidak berdosa itu pasti dicintai banyak orang. Anda lihat, semua orang mencintai bayi. Tidak ada yang melihat bayi benci, gak ada. Meskipun bayi itu mungkin anak dari musuh kita, tetap kita lihat senang. Kita mencintai bayi itu. Atau mungkin bayi itu dari orang yang kita nggak suka orang tuanya, tetap anak bayi kita. Jadi kalau ada di antara kita yang mengatakan, oh kok Pak, kok saya setiap melihat bayi kok benci. Maaf saudara-saudara, ini perlu berobat yang begini. Ya, tapi yang normal orang itu kalau melihat bayi itu adalah dia pasti tertarik. Nah, inilah gambaran seperti bayi tadi itu sebetulnya. Ya, jadi orang-orang yang dosanya sedikit akan dicintai banyak orang. Tapi kalau orang banyak berdosa, dimusuhi banyak orang. Ini yang kita sebut dengan kayomi waladatu ummuhu tadi. Ya, seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Artinya bayi, masih baru lahir. Nah, di dalam kenyataan seperti inilah maka kita harus kembangkan di dalam Idul Fitri ini ketika kita kembali menjadi bersih kembali dan dilengkapi dengan zakat fitrah, zakatul fitri ya, atau zakatun nafs, zakat jiwa kita, maka itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Maka dalam Idul Fitri ini diperintahkan kepada kita untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil. Kita lihat kalimat takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu takbir. Jadi hari itu dipenuhi oleh kita dengan takbir, kemudian tahlil, kemudian tahmid. Itulah hari yang mulia. Nah, pada saat itulah kita diarahkan untuk juga bersilaturahim dengan melaksanakan sholat Id. Maka sholat itu disunahkan ya, sholat Id itu dalam kondisi kita sudah berbuka, bukan masih puasa, bukan. Waktu sholat Id itu Idul Fitri ya, kita disunahkan di rumah makan dulu apa kurma atau teh atau apa, baru berangkat. Sunahnya. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir.
Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Wahai penulis handal, kemana aja? Tulisan Anda jangan disimpan saja. Mending disebarkan di nusantaratv.com. Kamu bisa menulis berita, inspirasi, cerita, dan canda tawa. Daftarkan dirimu ke mi.nusantaratv.com. Tulis artikelmu, tunggu notifikasi selanjutnya, dan tada, artikel kamu telah dipublish. Ayo, jangan ragu jadi penulis. Miliki informasi, sebarkan kabar baik. nusantaratv.com. News Portal dan Entertainment. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Kemudian berangkatnya juga diarahkan oleh Nabi supaya beda lewat jalannya. Kalau berangkat lewat jalan A, pulangnya lewat jalan B. Yang dari jalan B, pulang lewat jalan A. Itu tujuannya apa? Supaya syiarnya Id itu terasa. Sambil orang mengucapkan takbir, terasa. Dan kita berharap supaya Id ini kita laksanakan takbir dan tahmidnya itu, tahlil dan lain-lain di rumah atau di masjid. Kalau di jalan itu kadang-kadang mengganggu orang lain. Ya, dengan hura-hura nggak betul itu. Harus di rumah atau di masjid atau di tempat-tempat khusus. Ya, jangan mengganggu jalan. Nggak boleh. Dalam ajaran Islam itu kita mengganggu orang lain di jalan, oh dosanya besar itu. Sebut qati'ut thariq ya, orang yang mengganggu orang di jalan dosanya besar. Jadi usahakanlah takbir itu di masjid, di musola, atau di rumah kita, atau di taklim kita. Kalau kita misalnya takbir keliling boleh, tapi harus tertib. Jangan sampai mengganggu orang lain. Ya selama ini saya suka jalan di malam Id itu sering sekali mengganggu orang lain ya. Seperti kayak arogan. Jangan ya, kalau memang kita takbir keliling, lakukanlah yang tertib, memberi contoh kepada sesama kita bahwa kita ini orang-orang yang tertib dan baik ya. Nah, kemudian apa di dalam zakatul fitri ini ya, setelah kita menerima zakat itu disampaikan kepada mustahiknya ya, sebelum sholat Id dilaksanakan sampaikan, atau sesudah itu masih bisa, tapi jangan sampai lewat hari Lebaran. Dan sampai lewat hari Id ya, itu zakat fitrah harus disampaikan di waktu pagi ya, atau malamnya, sehingga nanti sampai ke mustahik. Karena apa tujuannya? Di antara tujuan dari zakat fitrah itu adalah supaya orang-orang miskin tidak keluyuran mencari makanan. Mereka sudah dikirim makanan ya. Ini salah satu tujuannya dari Idul Fitri dengan zakat fitrah. Nah, kemudian di dalam zakat fitrah juga diarahkan supaya diberikan utamanya kepada fakir miskin itu. Zakat fitrah itu. Ya termasuk zakat lain juga begitu saudara-saudara. Mengapa ditegaskan zakat itu
tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ya, diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang miskin mereka. Jadi bukan kemudian dua per tempat lain, bukan. Ya, khudh min amwalihim. Ambillah dari harta mereka orang-orang kaya itu. Wa turaddu ala fuqaraihim. Bagikan kemudian pada fakir miskin mereka. Nah, itulah konsep zakat. Filsafat zakat itu begitu. Dari orang kaya setempat kepada orang miskinnya dan diberikan kepada mustahik. Termasuk zakatul fitri ini. Nah, zakatul fitri ini mustahiknya terutama ya. Bukan hanya, terutama adalah fakir miskin. Itu zakat fitrah itu, ya. Jangan sampai asnaf lain dibagi besar-besaran, fakir miskinnya nggak bagian. Nggak betul, itu salah. Utamakan fakir miskin. Dan mengapa zakat fitrah ini diperintahkan dengan qutul balad, makanan pokok? Karena saudara-saudara, banyak hikmahnya itu. Yang pertama, suasana zakat fitrah kelihatan jelas. Yang dibagi makanan pokok. Kalau uang kan nggak jelas. Kalau dengan uang itu bisa, oh itu sedekah dia itu, atau dia itu adalah zakat mal. Tapi kalau kita bagi beras, makanan pokok, jelas fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan makanan pokok ini, saudara-saudara, maaf, tidak mudah ditilep orang lain. Karena wujudnya beras, berkarung-karung. Ya, kalau wujudnya uang kan bisa masukin kantong, bisa ditilep, mudah ditilep orang yang nggak benar. Tapi kalau zakat fitrah ini dengan beras, dengan makanan pokok, kelihatan nggak mudah ditilep. Ya, jadi dari sini dibagikan kepada fakir miskin melalui karung dan lain sebagainya, ya, plastik, sehingga sampai kepada mustahik. Ya. Ini penting karena bisa aja pada suatu saat ada di antara orang-orang miskin kita yang nggak punya makanan pokok waktu itu. Bayangkan Anda betapa sedihnya itu. Ya, di masa anak-anak saya dulu, saya jumpai banyak orang-orang miskin yang istilahnya nggak mampu berzakat fitrah, nggak mampu. Sampai zakat fitrahnya dibantu oleh orang-orang yang lebih kaya. Ya, nggak mampu zakat fitrah, saudara. Itu masa anak-anak saya. Saya lihat di kampung saya dulu. Maka dibantu oleh orang-orang kaya, turun, ya, kemudian menyedekahkan beras untuk zakat fitrahnya dia, kemudian zakat fitrah dan diberikan kepada. Apakah yang bersangkutan ini berzakat fitrah ini bisa menerima zakat fitrah orang lain? Oh ya bagus, ya bisa menerima. Sebab di zaman Nabi, saudara, kalau kita lihat bagaimana Islam itu memberikan didikan dan ajaran, itu luar biasa. Tidak ada yang dipaksa di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa seorang di luar kemampuannya, kecuali yang dia mampu saja. Saya ambil contoh di zaman Rasulullah, ya, di bulan Ramadan ini. Ada seorang sahabat yang datang ke rumah Nabi. Dia wajahnya itu pucat, ya, sedih. Begitu sampai ke rumah Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, halak tuh katanya. Rasulullah, aku ini hancur. Nabi agak kaget. Ma ahlakaka, apa yang membuat kamu hancur? Orang ini kemudian menjawab, waqa'tu zaujati fi nahri Ramadan. Maaf Rasulullah, saya telah menggauli istri saya di siang hari Ramadan. Bayangkan saudara-saudara, ya sahabat ini ya. Zaman dulunya itu puasa awal mula itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dari subuh sampai maghrib. Kemudian juga nggak boleh menggauli istri. Kayak malam hari sampai kemudian turun ayat yang memberikan keringanan itu. Ayat Quran memberikan keringanan. Ya, ukhillat lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu di malam bulan Ramadan menggauli istri-istrimu, itu boleh kali. Jadi bisa keringanan. Masih ada yang kejeblos siang hari. Nah, Nabi katakan, kalau gitu kata Nabi, kamu kena kifarat.
Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Apa? Memerdekakan budak. Bayangkan saudara, kata orang miskin Rasulullah, dari mana kami bisa bebaskan budak? Kami miskin, gak punya apa-apa. Baik kata Nabi, kalau begitu kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu kifaratnya, dendanya. Rasulullah, bagaimana kami puasa 2 bulan berturut-turut? Yang sebulan aja suka jebol katanya. Gak mampu. Baik kata Nabi, kalau gitu kamu beri makan 60 orang miskin. Lah Rasulullah, sehari-hari saya makan, saya mencari. Bagaimana kami beri makan 60 orang miskin? Nggak mampu juga saudara-saudara. Para pemirsa sekalian, nggak mampu orang. Lalu Nabi sedekahkan pada orang itu. Berupa kurma Madinah itu. Nih, kamu bayar kifaratmu dengan kurma ini kata Nabi. Saat untuk 60 orang miskin itu. Para pemirsa sekalian, sahabat ini melihat kurma itu matanya sampai melotot. Melotot. Nih bagikan kata Nabi untuk lagi miskin. Lalu dia bertanya, Rasulullah, apakah kurma ini diberikan kepada orang yang paling butuh? Benar kata Nabi. Orang yang paling membutuhkan kurma itu, kamu bagi. Apa jawab orang tadi, sahabat tadi? Rasulullah, saya melihat tidak ada yang lebih butuh kepada kurma ini kecuali keluarga kami katanya. Wah, ini agak anu juga ini sahabat ini. Ya sudah melanggar aturan, tapi ingin, saya melihat keluarga kami lebih butuh Rasulullah. Apa boleh itu keluarga kami? Nabi sampai tersenyum sudah. Ya, lucu orang ini. Ya, diminta untuk keluarga dia. Kata Nabi, at'im ahlak. Kalau gitu baik, kasih makan keluargamu. Inilah Islam. Tapi dia memang betul-betul nggak mampu. Ya, bukan bohong-bohongan, betul-betul nggak mampu, dimaafkan saudara. Nah, inilah yang kita sebut dengan kajian tentang Idul Fitri yang berkaitan dengan zakat fitrah tadi ya. Jadi menurut kemampuan kita. Nah, untuk memberikan zakat fitrah kita kepada terutama fakir miskin itu harus dilaksanakan ya supaya kita nanti nggak kepleset waktunya malam hari aja. Malam Id sampaikan semua itu. Ya, jangan sampai nanti tertinggal ya. Nah, nanti selain dari zakat fitrah ini ya, kita di sholat Id juga diarahkan supaya karena ada khutbahnya sholat Id itu, maka diperintahkan kepada semua kaum muslimin, pria dan wanita, datang ke tempat sholat. Termasuk, maaf, wanita dalam keadaan berhalangan, diperintahkan datang, tapi nggak masuk masjidnya dia. Ya, hanya mendengarkan khutbahnya aja, nggak ikut sholat Id karena dalam keadaan berhalangan ya. Tapi dia ada di luar masjid, ya di halamannya supaya dia ikut mendengarkan khutbah. Nah, khutbah Id ini sangat penting karena dia mengarahkan umat manusia supaya bertakarrub pada Allah SWT dan melaksanakan tugas-tugas kewajibannya sebagai manusia ya dalam dalam khutbah Id. Makanya nanti kita lihat dalam
Khutbah Id itu kalimat-kalimat yang sangat menarik, ya, sering sekali membuat kita menitikkan air mata, ya, karena itu sentuhan dari kalimat-kalimat yang luhur itu, di mana kita merasa bahagia telah selesai puasa kita. Selain bahagia, ada juga rasa sedih. Mengapa? Oh, kita ditinggalkan oleh bulan yang sangat mulia. Itu orang-orang yang sangat memahami agama, ya, begitu sampai akhir bulan Ramadan, dia banyak menitikkan air mata. Mengapa? Dia merasa sedih ditinggalkan oleh bulan yang mulia. Tapi itu kan keharusan tetap terjadi, ya. Maka kita harus kembalikan bahwa Idul Fitri itu supaya kita tetap bersyukur. Ya, meskipun kita mungkin sedih dulu, kita tetap bersyukur dan kita laksanakan zakat fitrah dengan baik sampai ke mustahiknya, ya. Kalau perlu kita antar itu, ya, kita antar ke rumahnya, ya. Kalau perlu, kalau enggak kita sulit, kita taruh ke masjid, nanti masjid yang menyampaikan biasanya. Ya, atau ke panti asuhan boleh, ya, saudara-saudaranya. Pokoknya yang kira-kira sasaran dari zakat kita ini tepat, fitrah tadi. Kemudian yang surat Idnya itu dilaksanakan dengan pakaian yang terbaik yang kita miliki, tidak harus baru. Yang terbaik yang kita miliki, ya. Kemudian juga kita nanti saling bermaaf-maafan terus dimanapun baik, gitu. Ya, boleh waktu kita masuk Ramadan saling, setiap ketemu kita sama Muslim saling minta maaf, itu sangat baik, ya. Melakukan silaturahim juga bagus. Sebelum Ramadan silaturahim bagus, sesudah Ramadan bagus, sesudah Idul Fitri juga bagus, ya. Nah, silaturahim itu diperintahkan oleh Allah SWT, ya. Karena apa? Silaturahim itu artinya menyambung kasih sayang, menyambung kasih sayang. Silah itu merajut, ar-rahim kasih sayang. Jadi artinya kita merajut kasih sayang sama kita di dalam kegiatan kita sehari-hari, di mana saya sebutkan tadi, saya ulang lagi, yang kaya dan kuat menghormati, menyantuni yang fakir dan miskin dan lemah, yang lemah dan miskin menghormati yang kaya dan kuat. Demikian saya kira bagaimana kita harus bersikap di dalam kegiatan Idul Fitri ini sehingga benar-benar menjadi bermakna, dan kita akan sangat bersyukur berjumpa dengan saudara-saudara kita, dengan karib kita, handetolan kita, teman kuliah kita dulu atau teman waktu kita masih di SD, ya, bisa ketemu, itu bahagia sekali bulan di hari Idul Fitri. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV Sahabat Kita didukung oleh